Halo teman-teman, apa teman-teman udah tahu kegunaan, kelebihan, atau kekurangan dari buy now atau sell now dalam forex trading? Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Fadli. Seperti biasa teman-teman di channel YouTube kita bersama NFC Forex TV ya, tempatnya para trader Nusantara teredukasi. Nah, teman-teman, ini sering banget nih, dan ternyata ini tuh sudah terjadi dari bertahun-tahun NFC berada di Indonesia, kira-kira gitu ya. Dari tahun 2018 kita mulai berkarya, elah berkarya, sampai dengan hari ini teman-teman, di tahun 2022 udah 4 tahunan kita jalan, udah makin gede keluarga besar NFC ini, udah makin banyak yang dapetin manfaat, tapi sampai hari ini saya masih mendapatkan pertanyaan-pertanyaan ini. Wah, saya pikir ini jadi satu video yang akan sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Gini teman-teman, ini sebenarnya biasanya saya bahas di kelas nih Forex First Class gitu ya, tapi saya pengen ini jadi satu video umum supaya teman-teman dapetin manfaatnya langsung, kira-kira gitu. Karena ngomongin tentang buy now atau sell now, ini kayak 90% orang di luar sana itu ya begitu tradingnya gitu ya. Sangat jarang orang menggunakan cara NFC trading, yaitu menggunakan limit order atau stop order kira-kira. Nah, apa yang bikin beda? Nah, supaya teman-teman bisa manage ekspektasinya. Kenapa ini perlu teman-teman tahu? Karena gini, ketika teman-teman menjalani sebuah bisnis, terutama trading forex, teman-teman perlu tahu dulu apa yang layak teman-teman harapkan, dan selanjutnya apa resiko yang mungkin terjadi, sehingga teman-teman bisa mengambil keputusan berdasarkan logika, berdasarkan data dengan cara yang tepat gitu kira-kira. Kalau teman-teman cuma ikut abis itu nggak tahu harus ngapain setelah itu, waduh, bahaya banget gitu ya. Karena yang penting dua hal teman-teman dalam trading. Bukan hanya soal teman-teman kapan entry-nya. Satu, entry-nya penting teman-teman. Mau buy, mau sell, yes. Harga entry itu penting. Tapi nomor dua adalah exit plan-nya harus ada. Nah, banyak teman-teman entry-nya udah jalan nih. Habis itu nggak tahu harus exit di mana gitu. Gimana exit dalam keadaan profit, gimana exit dalam keadaan loss misalnya. Nah, itulah fungsinya trading plan, teman-teman. Teman-teman bisa merencanakan di mana teman-teman akan entry dan di mana teman-teman akan exit. Nah, oke. Jadi, entry dan exit ini dua hal yang harus teman-teman pahami di dalam industri ini. Bukan cuma entry, gitu. Sehingga teman-teman bisa mengukur, oh, saya bisa berharap profit sekian, atau saya bisa mentoleransi kerugian sekian, gitu. Yang banyak terjadi dari teman-teman pemula terutama yang baru belajar bulan-bulan awal di forex, dia bisa entry tapi dia bingung gimana harus exit. Karena kalau dalam keadaan profit, banyak orang berpikir nanti kalau saya ambil profitnya segini jangan-jangan bisa lebih gede kan gitu. Atau kalau misalnya saya ambil profit segini, apa ambil sekarang aja, takutnya malah nanti berkurang misalnya. Itu kalau dalam keadaan profit, gampang. Dalam keadaan loss, sebagian besar orang itu berusaha nahan. Kenapa? Berharap harga balik dan profit. Gitu. Tapi ketika lossnya semakin besar, semakin bingung harus memutuskan apa ya exitnya. Nah, ini karena nggak punya exit plan. Gitu. Makanya video ini kita bikin. Oke? Nah, gini teman-teman. Jadi, yang namanya order types itu di dalam forex ada beberapa. Ada market order, ada limit order, ada stop market order, ada stop limit order. Nah, ini bedanya. Ada 4, teman-teman. Oke, saya akan coba kasih gambaran teman-teman juga nanti penerapannya di chart seperti apa, supaya teman-teman bisa kasih dapat bayangan, oh begitu pas praktek, kira-kira gitu ya. Nih teman-teman, kita bahas dulu yang pertama, market order. Kita ngomongin 3 hal nih, kegunaannya apa, tujuan orang pakai market order itu apa sih, maksudnya market execution gitu ya, langsung buy on market, sell on market, jadi buy now atau sell now, kira-kira gitu. Kegunaannya apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Nah, kita bahas kegunaannya dulu. Market order itu teman-teman, kegunaannya supaya teman-teman bisa langsung dapetin transaksinya sekarang. Jadi bisa masuk dan keluar di dalam market dalam kondisi yang instan, kira-kira gitu. Nah, kelebihannya teman-teman, dia bisa dapetin harga langsung. Teman-teman bisa dapetin sekarang juga, dapetin transaksinya sekarang juga, nggak perlu nunggu. Itu kelebihannya. Kekurangannya teman-teman, ada yang namanya slippage di forex trading. Jadi ketika teman-teman ngomongin dapetin harga bagus, pasti kita pengen beli di harga murah, jual di harga mahal, kan gitu ya. Ketika kita buy, teman-teman, ada slippage, ada jeda antara kita dengan server forex-nya. Semakin bagus server forex
forex teman-teman semua, di broker yang lebih bagus itu slippage semakin minim. Tapi kalau brokernya jelek, itu slippage-nya parah. Ada yang parah banget soalnya. Gitu. Maksudnya gimana ya? Saya kasih lihat di chart ya. Chartnya NZD USD. Nah, teman-teman, di sini saya udah marking dua area nih. Ada buy area yang atas, ada buy area yang bawah. Ini area pribadi yang kalau misalnya saya trading, saya mau buy di sekitar situ. Nah, saat ini teman-teman, harga ada di atas buy area saya. Apa yang akan saya lakukan? Nah, kalau teman-teman barusan saja kita bahas tentang market execution, maka teman-teman buy di atas sini atau sell di atas sini. Apapun actionnya, mau buy mau sell bebas gitu ya. Nah, teman-teman akan buy di atas sini tuh, yang saya kasih panah tuh. Kita akan buy di harga itu. Nah, kalau misalnya teman-teman buy di harga itu atau sell di harga itu, kemungkinannya cuma satu. Teman-teman bisa menerima kerugian atau keuntungan yang tidak pasti. Kenapa saya bilang tidak pasti? Karena resikonya tidak terukur. Ingat di awal tadi saya bilang dua hal yang perlu diperhatikan. Entry-nya sama exit plan-nya. Oke? Kalau teman-teman sekarang buy now atau sell now gitu ya, ada yang bilang kan, wah ini udah terlalu tinggi nih mas, naik, terus sekarang waktunya sell. Oke, sell now. Gitu. Terus kalau misalnya setelah teman-teman sell, misalnya teman-teman sell di harga sekian nih, terus harganya turun ke bawah, seperti garis biru ini teman-teman, ya teman-teman profit. Yes, setiap orang di dunia ini yang trading, kalau profit mau kecil mau gede, mostly of the time siap. Tapi apa yang terjadi ketika ternyata setelah teman-teman sell, harganya naik ke atas seperti garis biru itu? Ya rugi dong. Gitu. Itu dasarnya dulu teman-teman, udah paham kan ya? Nah, yang terjadi selanjutnya adalah apa yang perlu teman-teman lakukan dalam keadaan selanjutnya. Nah, ini yang penting teman-teman. Ketika teman-teman rugi, apakah ruginya mau sedikit segini aja misalnya, atau ruginya banyak sampai atas misalnya, itu gimana cara ngukurnya? Nah ini, teman-teman tidak punya exit plan soalnya. Itu yang terjadi saat kita buy now atau sell now dengan market execution. Gitu. Oke? Jadi teman-teman bisa bayangin, kalau misalnya harganya ternyata naik dan terus naik dan kita sell, gitu ya rugi. Tapi kalau kita buy now, ya untung. Gitu. Tapi kan jadi gambling teman-teman, jadi 50-50, jadi probabilitasnya jadi judi menurut saya nggak jelas gitu. Tapi kalau teman-teman merencanakan seperti buy area yang di bawah sini, nah saya hapus dulu garis birunya, ini disebut sebagai limit order namanya. Kita pengen dia turun ke bawah terus naik ke atas dapat harga bagus. Ya nanti kita bahas lebih detail ya. Itu kalau misalnya teman-teman menggunakan market execution. Nah, saya buka chartnya lagi. Slide-nya lagi. Yang kedua, ada yang namanya limit order. Nah, di limit order ini teman-teman kegunaannya adalah kita masuk ke dalam keadaan market dengan menggunakan pending order. Jadi kita pasang harga di mana kita mau transaksi di sana. Mau buy, mau sell, kita sebutnya sebagai limit order. Tujuannya apa? Untuk mencari pantulan harga. Oke, limit order adalah pantulan harga. Nah, kelebihannya apa? Nggak ada slippage. Teman-teman akan dapetin harga yang pas di situ. Kalau harga nggak nyampe situ, ya nggak dapat. Udah, itu doang resikonya. Gitu ya. Ya itu dia kekurangannya. Nggak ke-field dari transaksi kita. Atau bisa jadi ke-field sebagian. Bisa jadi juga ada orang yang ambil di situ di harga yang sama. Ada yang ke-field, ada yang enggak. Padahal harganya sama. Kenapa? Karena tetap yang namanya market itu first in, first serve. Kalau dia pasang pending order duluan, dia ke-field duluan. Nah, kabar baiknya teman-teman, market forex itu sangat liquid dan sangat besar. Hampir 6 triliun dolar per hari transaksinya. Ini yang memungkinkan kita selalu mendapatkan harga untuk ke field ketika harga nyampe ke sana. Karena aktivitas buy dan sell terjadi sangat masif. Sehingga kekurangan ini hampir bisa dipastikan tidak terjadi. Gitu. Di forex trading. Nah, limit order itu gimana? Kita buka chart lagi ya. Limit order itu gini, misalnya kita memiliki buy area di bawah, kita mau harga yang kita beli itu lebih murah dari harga sekarang, mau dapat harga bagus, yes, kita pengen begitu, kita maunya ketika dia turun ke bawah seperti ini, kayak garis biru ini ya, terus dia naik lagi harganya, dan naik lagi, lebih tinggi. Nah, ini menghasilkan profit. Gitu. Ini saya hapus dulu warna orange-nya. Nah, garis biru ini adalah garis prediksi harga yang kita inginkan. Ketika kita menggunakan limit order, contoh di chart ini teman-teman, itu di harga 0.64142. Ini adalah harga NZD USD yang kita ingin beli di sana, buy di sana. Kita gunakan buy limit di harga
4142 itu. Nah, kalau misalnya ternyata yang terjadi seperti ini, kita profit. Ya, itu keuntungannya. Kita dapat harga yang lebih murah dari harga sekarang yang sedang berjalan. Kalau ternyata chartnya kayak gitu ya, turun ke bawah tapi nggak nyampe buy order kita dan terus naik, resikonya apa? Ya nggak ke-fill. Ini kekurangannya. Gitu. Tapi kan kita nggak pernah tahu harga turun sampai mana. Ya kan? Yang bisa kita lakukan adalah mengukur resiko. Nah, kalau dengan buy area seperti ini teman-teman, kita punya ukuran resiko. Di bawah ini teman-teman kita bisa bikin garis stop loss nih. Set misalnya seperti itu. Ketika menyentuh harga merah yang bawah ini, saya akan cut loss atau gunakan stop loss supaya ketika dia sentuh secara otomatis transaksi buy teman-teman akan terlikuidasi jadi sell dalam keadaan rugi. Gitu. Atau yang terjadi adalah garis biru ini. Jadi chartnya masuk turun ke bawah, terus dia naik lagi sampai menyentuh garis biru yang sebelah atas. Maka teman-teman dapetin taking profit 1/3. Risk-nya 1, reward-nya 3. Gitu. Sehingga teman-teman menghasilkan profit. Nah, ini yang menguntungkan ketika teman-teman menggunakan limit order. Oke? Jadi yang kita inginkan adalah risiko yang terukur. Terus bisa loss juga Mas? Ya bisa juga kalau ternyata harga turun masuk ke buy area kita gitu ya, terus turun lagi ke bawah sampai melewati garis merah yang sudah kita rencanakan sebagai stop loss-nya kita. Berarti itu jadi loss transaction. That's it. Teman-teman punya resiko yang terukur. Kita akan cut loss ketika dia menyentuh harga 0.63857 itu. Mas, tapi kalau ternyata habis kena terus balik lagi gimana? Ya, resiko bisnis teman-teman. Nggak selalu setiap transaksi kita itu kan profit. Makanya teman-teman perlu punya risk versus reward yang terukur dengan menggunakan limit order ini. Bedanya sama market execution tadi di awal, teman-teman tidak punya resiko yang terukur. Bisa jadi setelah teman-teman buy, terus harganya turun jauh banget sampai nggak tahu harus di mana cut loss-nya. Gitu. Sehingga ketika profit dikit bahkan bisa diambil. Jadi risk versus reward-nya nggak worth it gitu loh. Nggak adil teman-teman. Resikonya gede, kalau profit kecil diambil. Nggak bagus buat bisnis. On the long run, teman-teman capek doang, gitu. Mungkin jumlah transaksi profitnya banyak, tapi profitnya kecil, begitu loss gede. Nah, itu yang sering kali terjadi. Makanya kita ceritain ke teman-teman, ini manfaatnya limit order. Oke? Gitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman, di jenis yang lain dari order types, itu ada yang namanya stop market order. Nah, stop market itu biasanya digunakan untuk penerusan. Bedanya dengan limit, stop itu adalah penerusan. Kalau misalnya kita menggunakan buy limit, kalau turun tadi kan kita harap mantul. Tapi kalau misalnya di harga turun dan kita mau sell, maka kita menggunakan sell stop namanya. Gitu ya. Nah, stop market adalah stop loss untuk keluar dari sebuah transaksi. Kegunaannya itu. Positifnya, kita punya risk management. Transaksi akan di-close secara otomatis, itu kelebihannya. Kekurangannya mungkin slippage. Nah, karena buy market langsung. Jadi kalau harganya gerak terlalu cepat, kita nggak dapat harga yang kita mau. Sama kayak tadi ketika kita menggunakan market order juga kan sama, kekurangannya juga slippage. Stop market order juga sama. Walaupun penerusan kita menggunakan slippage juga. Nah, bedanya adalah teman-teman, ketika kita menggunakan itu, misalnya gini, kita mau buy gitu ya, terus harga gerak terlalu cepat gitu. Buy di harga ini, itu dapat di harga yang lebih murah. Itu bagus, kita dapat harga lebih murah lagi. Cuman kekurangannya, kalau misalnya slippage-nya ternyata begitu nyampe di sini ternyata harganya naik gitu, kita buy, maka kita dapat harga yang lebih mahal dari yang seharusnya kita rencanakan. Nah, itu kekurangannya kalau teman-teman tidak menggunakan limit, tapi menggunakan market execution. Gitu. Nah, yang terakhir, stop limit order. Itu kegunaannya entry berdasarkan konfirmasi atau breakout. Jadi kita tunggu dia lewat dulu, gitu ya. Nah, kelebihannya, Anda mungkin ke-fill di harga yang lebih baik, gitu kelebihannya. Nah, kekurangannya, teman-teman jangan gunakan stop loss plus jika tidak sesuai technical. Nah, banyak orang gini, saya kasih di chart ya supaya lebih kebayang gambarannya. Misalnya gini teman-teman, kita udah punya transaksi di sini nih, di buy sini misalnya gitu ya. Terus harganya naik nih. Kalau misalnya teman-teman menggunakan yang tadi, menggunakan stop limit order atau stop market order, ini ada plus minusnya. Kalau teman-teman menggunakan SL plus itu gini maksudnya. Misalnya,
Harga turun nih, set ke sini. Terus keluar dari transaksi dengan rencana pakai stop loss positif. Ini lagi running profit nih, belum nyampe take profit. Anggaplah misalnya garis take profitnya di sini, garis yang hitam yang atas tuh ya. Kita pengen tuh naik ke sana dan profit, tapi belum nyampe. SL-nya, stop loss-nya kan harusnya di bawah sini nih, di garis yang orange ini yang saya bikin. Ternyata karena ini sudah lagi floating profit, teman-teman pindahin SL-nya jadi ke atas sini misalnya. Set ke sini. Gitu. Nih, jadi di sini stop loss-nya. Jadi kalau naik ke atas taking profit, kalau turun ke bawah kena SL tapi positif. Gitu ya. Ya teman-teman pagerin supaya minimal kalau nggak profit gede ya profit kecil lah misalnya gitu. Nah yang tadi kekurangannya adalah kalau teman-teman gunakan stop seperti ini teman-teman, market order ataupun limit order ya resikonya jadi nggak jelas. Kenapa? Karena harusnya ini kan tempat teman-teman taking profit. Kalau teman-teman ambil itu jadi stop loss positif, bisa jadi harganya cuman begini doang nih. Cuman turun ke bawah, nyentuh SL plusnya teman-teman semua, terus dia balik lagi dan kena garis TP yang seharusnya teman-teman terima jadi taking profit di atas. Itu kan sayang. Kecuali, makanya saya tulis di sini, kecuali jika sesuai teknikal. Nah, sesuai teknikal itu maksudnya gini, boleh menggunakan stop loss plus SL plus kalau teman-teman ternyata mengerti cara menggunakan SL plusnya. Misalnya, teman-teman lihat di sini, ternyata ini ada area bagus nih, gitu ya. Ternyata ini ada area bagus, saya hapus dulu. Contohnya, misalnya di sini, ini ada rally, base rally di sini nih. Ya, harganya naik gitu kan, tuh basing di sini terus naik lagi seperti itu misalnya. Nah area ini teman-teman jadikan area buy baru. Nah harganya sudah di atasnya, stop loss yang di bawah sini teman-teman bisa pindah ke stop loss ini secara teknikal berdasarkan keadaan yang tercipta. Ini kalau teman-teman mau TP jauh gitu ya. Tapi kalau TP cuma TP 3 terus khawatir nggak nyampe, jangan pindahin stop loss-nya jadi BEP atau TP1 gitu ya. Atau cuma sekedar SL plus aja supaya historinya biru mas, terjamin gitu ya. Sayang, seringkali harga kita stop loss adalah harga yang seharusnya ditoleransi sama harga yang sedang berjalan dan menyentuh take profit kita. Gitu. Oke? Jadi teman-teman kesimpulannya adalah apakah saya boleh buy now atau sell now? Jawabannya boleh kalau teman-teman tahu di mana keluarnya. Kalau misalnya saya nggak ngerti mas gimana exitnya, sebaiknya teman-teman menggunakan pending order. Itu aja. Kan bisa jadi gini, saya mengajarkan cara trading dengan menggunakan pending order. Selama ini begitu di komunitas forex kita di NFC. Terus ternyata harga sedang di dalam area buy. Boleh nggak buy now? Boleh. Bukan berarti tidak boleh, tapi gunakanlah garis stop loss di harga stop loss yang seharusnya. Itu resikonya terukur. Gitu. Habis itu kasih harga taking profit di harga yang seharusnya juga. That's it, nggak apa-apa. Tapi ketika teman-teman nongkrong di dalam sebuah grup, ada master trader di sana, nongkrong di dalam sebuah lingkungan yang habis itu ngasih sinyal trading misalnya ya, buy now, harga sekian, gitu. Kita profit rame-rame, cuma segitu doang, aduh jangan. Itu nggak bisa terukur teman-teman. Kalau misalnya dia punya histori transaksi yang bagus, teman-teman lihat portofolionya bagus, teman-teman bisa pertanggungjawabkan hasilnya, monggo. Tapi saya belum ketemu yang bisa seperti itu. Selama ini yang bisa dipertanggungjawabkan adalah mereka yang merencanakan sebelum itu terjadi. Jadi kalau harga nyampe di bawah sana, saya akan buy. Nah, itu lebih gampang diikutin kan. Teman-teman juga baru melihat setelah dia beberapa menit, beberapa jam, masih bisa ikutan gitu. Dan kalau rugi buang di sini, kalau profit ambil sampai sini potensinya. Itu yang sehat menurut saya. Dan ada sangat banyak orang yang bisa melakukan itu secara konsisten puluhan tahun. Udah 15 tahun trading, 20 tahun trading. Saya lihat, saya ketemu, dan saya belajar dari banyak instruktur yang mentor-mentor hebat yang mengajarkan hal seperti itu sama saya. Jadi nggak ada yang sampai hari ini bisa ngajarin saya buy now atau sell now tanpa exit plan yang benar. Gitu ya. Oke, teman-teman, saya rasa video ini udah cukup teknikal ya dan sudah cukup panjang ya. Thank you buat teman-teman sudah nonton video sampai akhir. Kalau teman-teman suka video ini, silahkan like videonya, subscribe. Di bawah video ini ada ya tombol subscribe yang warna merah, diklik sampai jadi warna abu-abu dan tekan tombol lonceng samping supaya teman-teman dapat notifikasi baru kapanpun kita upload video-video seperti ini. Oke?
Itu aja dari saya teman-teman. Thank you, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video edukasi berikutnya. See you.